Kehadiran Audi di Formula 1 menjadi salah satu momen paling besar dan paling berani dalam sejarah F1 modern. Audi adalah nama besar di otomotif dan sport race, Le Mans, Rally, Formula E, namun di F1 mereka tak pernah berani masuk. Sampai akhirnya, di saat regulasi 2026 akan mengubah wajah balapan secara total, Audi muncul sebagai pabrikan yang berani masuk tanpa ragu, membawa ambisi besar, pengalaman panjang di dunia balap dan visi yang jelas menuju masa depan. Tapi pertanyaannya, apakah Audi akan menjadi kekuatan besar baru di F1 atau justru berakhir seperti Toyota, BMW, dan beberapa pabrikan besar lainnya yang masuk dengan bangga lalu pergi dengan sunyi? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus kembali memahami siapa Audi sebenarnya dalam dunia balap. Audi bukan sekedar pabrikan mobil premium. Mereka adalah ikon dominasi Le Mans, pemimpin inovasi teknologi hybrid, dan pelopor sistem penggerak quattro di dunia rally. Mereka pernah memenangkan Le Mans belasan kali dan membawa teknologi hybrid ke level tertinggi dalam balap ketahanan. Mereka juga sudah mencoba rally Dakar dengan mobil hybrid off-road yang sangat kompleks dan turun di Formula E untuk memahami dunia motor listrik serta manajemen energi tingkat lanjut. Semua pengalaman itu kini mereka bawa ke Formula 1. Terutama menghadapi era power unit baru yang akan mengandalkan tenaga listrik hingga 50%. Bagi Audi, keputusan masuk F1 bukan keputusan spontan. Ini adalah rencana panjang, terstruktur, dan sangat ambisius. Langkah pertama mereka adalah membeli mayoritas saham Sauber Motorsport, tim yang berbasis di Hinwil, Swiss. Sauber punya sejarah panjang di F1. Mereka membesarkan Kimi Raikkonen, Felipe Massa, Sergio Perez, hingga Charles Leclerc. Mereka punya wind tunnel modern, simulator kelas dunia, dan fasilitas manufaktur yang solid. Dengan mengakuisisi Sauber, Audi langsung mendapatkan fondasi yang jauh lebih kuat dibanding memulai dari nol seperti tim baru lainnya, Cadillac. Namun, mengambil alih Sauber hanyalah awal, karena Audi kemudian membangun struktur global yang jarang dimiliki tim baru. Markas utama sasis tetap berada di Hinwil, Swiss. Disinilah seluruh mobil Audi F1 dirancang, diuji di wind tunnel, dan diproduksi. Lalu di Neuburg an der Donau, Jerman, Audi membangun fasilitas power unit yang sepenuhnya baru. Disinilah mesin F1 Audi lahir. Turbo, MGUK, baterai, sistem energi, dan seluruh perangkat lunak kontrol hybrid dikembangkan sepenuhnya oleh insinyur Audi. Tidak berhenti di situ. Audi juga membangun pusat R&D tambahan di Inggris, tepat di tengah Motorsport Valley, untuk merekrut talenta F1 Inggris yang tidak ingin pindah ke Swiss atau Jerman. Dengan 3 markas ini, Audi membangun jaring besar dengan satu tujuan, menjadi pabrikan F1 paling terintegrasi di grid. Struktur kepemimpinan mereka pun bukan main-main. Jonathan Whitley ditunjuk sebagai tim prinsipal, sosok berpengalaman dalam manajemen operasi balap. Mattia Binotto menjadi pemimpin teknis global, mengawasi integrasi antara sasis Hinwil, power unit Neuburg, dan R&D Inggris. Dan di level tertinggi, CEO Audi AG, Gernot Dollner, menjadi pengawas utama proyek ini. Artinya, seluruh arah teknis dan strategis Audi F1 dikawal langsung dari level manajemen tertinggi Audi AG. Jadi, kiprah Audi di F1 bukan sekedar proyek sampingan. Ini adalah rencana besar Audi yang pada akhirnya untuk menaikkan penjualan Audi ke seluruh dunia. Ya, F1 adalah panggung pemasaran terbesar untuk otomotif saat ini. Audi sadar akan hal itu. Berbicara tentang persiapan Audi di 2026, Audi sudah mengumumkan 2 nama pembalap mereka, Nico Hülkenberg dan Gabriel Bortoleto. Keduanya memang pembalap Sauber di 2025, namun Audi melihat potensi mereka dan tetap mempertahankannya. Nico Hülkenberg, pembalap berpengalaman asal Jerman, akan menjadi pemimpin tim di lintasan. Dengan lebih dari 200 balapan F1, Hülkenberg membawa pengalaman besar dalam pengembangan mobil, feedback teknis, dan stabilitas mental. Audi menginginkan pembalap Jerman sebagai identitas nasional, dan Hülkenberg adalah pilihan ideal. Di sisi lain, Gabriel Bortoleto, pembalap muda asal Brazil yang sedang naik daun, menjadi pasangan masa depan. Audi ingin memiliki kombinasi antara pengalaman matang dan bakat muda. Bortoleto bukan hanya talenta cepat, tetapi juga pembalap dengan potensi jangka panjang yang bisa dibentuk menjadi bintang Audi di masa depan. Kedua pembalap ini akan bekerja dengan struktur teknis baru Audi yang ratusan orang stafnya tersebar di 3 negara berbeda. Dengan lebih dari 100 orang berada di setiap balapan sebagai tim operasi lintasan. Setiap keputusan race engineering akan didukung oleh puluhan analis data yang bekerja secara real-time dari Hinwil dan Neuburg. Dengan skala sebesar itu, Audi tidak hanya masuk sebagai peserta.
Mereka masuk sebagai pabrikan besar dengan ambisi menjadi pusat perhatian. Namun tentu kita tidak bisa membahas Audi F1 tanpa menganalisis resiko kegagalan. Karena sejarah F1 penuh dengan kisah pahit pabrikan besar yang masuk dengan percaya diri, lalu meninggalkan olahraga setelah menyadari betapa brutalnya kompetisi ini. Toyota masuk F1 dengan anggaran hampir tak terbatas, namun gagal meraih satu kemenangan pun dan akhirnya mundur. BMW mengambil alih Sauber di 2006, sempat memimpin klasemen 2008, namun mundur total pada 2009 karena manajemen pusat tidak puas dengan progres. Bahkan Porsche, yang beberapa kali nyaris masuk F1, pada akhirnya memutuskan mundur sebelum melakukan debut karena khawatir tidak mampu bersaing. Lalu, apakah Audi akan mengalami nasib serupa? Jika melihat modal mereka, peluang Audi sukses sebenarnya cukup besar. Mereka punya pengalaman yang relevan untuk era mesin baru. Mereka punya fasilitas power unit paling modern di Eropa. Mereka masuk pada era reset regulasi ketika tidak ada tim yang benar-benar unggul. Mereka punya strategi jangka panjang sampai tahun 2030, dan mereka sudah mengamankan pembalap yang tepat untuk fase awal pembangunan. Semua ini adalah fondasi yang jauh lebih kuat dibanding entry Toyota atau BMW di masa lalu yang masuk di era stabil tanpa perubahan regulasi besar. Namun, resiko tetap sangat besar. Formula One bukan hanya soal uang, tetapi soal kultur teknis yang konsisten. Jika koordinasi antara Swiss, Jerman, dan Inggris tidak sinkron, mereka bisa kehilangan banyak waktu dibanding rival. Jika power unit pertama Audi tidak kompetitif, mereka bisa tertinggal 2 musim hanya untuk mengejar efisiensi dan thermal performance. Jika mobil mereka tidak cocok dengan gaya pembalap atau regulasi aerodinamika baru, perjalanan menuju podium bisa tertunda bertahun-tahun. Dan seperti sejarah pabrikan lainnya, tekanan dari manajemen pusat seperti yang kerap terjadi di Ferrari atau Mercedes bisa menjadi faktor yang menghambat, terutama jika hasil tidak datang sesuai harapan. Audi membuat target secara bertahap. Mereka menargetkan untuk periode 2026 hingga 2029 berada di papan tengah atas, dan pada tahun 2030 mereka menargetkan untuk menjadi juara dunia baik konstruktor maupun driver. Target itu ambisius namun tetap realistis, tetapi tetap bukan jaminan. Audi bisa menjadi cerita sukses besar seperti Mercedes di 2014 atau menjadi cerita pahit seperti Toyota. Mereka bisa menjadi pabrikan yang tinggal bertahun-tahun di papan tengah seperti BMW. Atau mereka bisa menjadi pabrikan yang tidak pernah benar-benar bangkit karena kesalahan awal dalam desain mobil dan mesin. Kesimpulannya, Audi memiliki peluang yang sangat besar untuk menjadi kekuatan baru di F1, tetapi peluang untuk gagal juga sangat nyata. Mereka bukan masuk dengan modal kosong, tetapi mereka juga tidak kebal terhadap jebakan yang sudah menelan pabrikan besar sebelumnya. Yang membuat entry Audi menarik adalah tidak ada yang bisa memprediksi pasti. Mereka bisa jadi raksasa baru, atau bisa menghilang dalam 5 tahun. Satu hal yang pasti, masuknya Audi adalah salah satu langkah besar dalam sejarah F1 modern. Tahun 2026 akan menjadi awal babak baru ketika mobil Audi pertama kali meluncur di grid dan dunia akan melihat apakah 4 cincin itu akan bersinar terang atau padam sebelum sempat bersinar. Perjalanan ini baru saja memulai dan seluruh dunia motorsport sedang menunggu hasil akhirnya. Bagaimana pendapat kalian, bro? Mampukah Audi menjadi penghuni lama F1 race dan benar-benar bersaing untuk gelar juara? Ataukah mereka akan mengibarkan bendera putih sebagaimana Toyota dan BMW? Komen di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel kami untuk kabar terbaru F1 lainnya. Terima kasih sudah menyaksikannya, bro.